Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guru hebat, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Perkenalkan, nama saya Nurdiana, saya SRB dari Kota Baru, Kalimantan Selatan. Masih ingatkah guru hebat pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang meminta kita untuk belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah? Yang artinya kita harus mengajar dari rumah. Marilah kita menyelamatkan nyawa masyarakat orang Indonesia dengan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Awalnya kita pasti bingung bukan? Cara mengajar siswa, terlebih cara mengajar agar membuat siswa tidak bosan meski belajar sendirian. Nah, kali ini saya akan berbagi solusi cerdas bagi guru yang malas dan hilangkan bosan belajar sendirian, terutama bagi siswa-siswa yang tergolong kaum rebahan. Yuk simak videonya sampai habis. Bapak Ibu guru hebat, saya yakin tidak ada guru yang malas. Yang ada hanyalah waktu dan kemampuan yang terbatas. Tapi tetap saja, itu tidak bisa dijadikan alasan untuk bisa memberikan pelajaran yang berkualitas. Nah, saya punya solusi cerdas, yakni rumah belajar. Dengan rumah belajar, Bapak Ibu guru tidak perlu susah-susah untuk membuat bahan ajar yang menarik dan interaktif karena sudah tersedia di rumah belajar, tepatnya di fitur sumber belajar. Selain fitur sumber belajar, Bapak Ibu guru hebat juga bisa menggunakan fitur lainnya seperti kelas maya, laboratorium maya, BSE, EduGame, dan masih banyak fitur yang lainnya. Saya juga baru tahu loh tentang adanya rumah belajar ini. Dan ketika saya ceritakan kepada teman-teman guru yang lainnya, mereka juga belum tahu. Nah, karena itulah saya kemudian memutuskan untuk melakukan sosialisasi tentang rumah belajar agar para guru tahu apa itu rumah belajar dan apa saja fitur-fiturnya. Sosialisasi yang pertama saya lakukan secara tatap maya. Pada sosialisasi ini saya memperkenalkan sumber belajar untuk memperkaya materi pembelajaran. Sosialisasi yang kedua masih dilakukan secara tatap maya bersama SRB Kota Baru. Pada sosialisasi ini kami memperkenalkan kelas maya sebagai kelas digital yang terintegrasi dengan sumber belajar. Sosialisasi yang ketiga saya lakukan secara tatap muka. Saat itu saya memperkenalkan fitur-fitur rumah belajar kepada teman-teman guru yang ada di SMK Islami Al-Fatah. Selain melakukan sosialisasi tadi, sebagai contoh, saya juga telah melakukan pembelajaran jarak jauh dengan mengintegrasikan rumah belajar. Kali ini saya akan mengintegrasikan fitur sumber belajar dalam pembelajaran saya. Fitur sumber belajar adalah salah satu fitur yang ada di portal rumah belajar yang berisi tentang video-video pembelajaran, multimedia interaktif, dan audio-audio pembelajaran. Saya menggunakan model pembelajaran Project Based Learning untuk materi teks negosiasi pada siswa kelas 10 SMA. Mengapa saya memilih model pembelajaran ini? Karena model pembelajaran ini berpusat kepada siswa, menghasilkan produk, meningkatkan kolaborasi antara siswa karena dilakukan secara berkelompok, dan memberikan pengetahuan serta keterampilan baru kepada siswa yang dalam hal ini nantinya adalah kemampuan bernegosiasi dan keterampilan membuat video. Langkah-langkah pembelajaran yang saya gunakan dengan model pembelajaran Project Based Learning adalah yang pertama, membuka pelajaran dengan pertanyaan yang menantang, memberikan contoh proses negosiasi dalam bentuk video, dan memberikan materi teks negosiasi dalam bentuk video pembelajaran yang saya ambil di fitur sumber belajar untuk memantapkan konsep siswa terhadap teks negosiasi. Langkah kedua adalah merencanakan proyek, mulai dari membagi kelompok sampai membuat naskah teks negosiasi yang akan dimainkan. Selanjutnya adalah menyusun jadwal aktivitas, mulai dari jadwal pelaksanaan sampai dengan pengumpulan proyek. Setelah menyusun jadwal aktivitas, selanjutnya adalah mengawasi jalannya proyek. Hal ini saya lakukan dengan menghubungi setiap kelompok melalui chat. Langkah terakhir adalah penilaian dan evaluasi. Nah, mudah saja bukan mengintegrasikan fitur sumber belajar dalam pembelajaran. Saya yakin pembelajaran akan lebih menarik dan siswa lebih bersemangat untuk mengikuti pelajaran.
Dan tentunya siswa lebih cepat paham karena materi disajikan secara lebih kreatif dan interaktif. Bapak Ibu guru hebat harus ingat, menjadi guru bukanlah tentang menjadi hebat, bukan pula tentang jabatan dan pangkat. Menjadi guru adalah panggilan jiwa untuk mencerdaskan anak bangsa. Menjadi guru harus selalu sabar, dalam keadaan apapun harus tegar. Menjadi guru harus terus belajar, mengikuti zaman agar tak terlempar. Apalagi jika siswa lebih pintar. Guru digugu dan ditiru, menjadi contoh dan sumber ilmu. Guru Indonesia, jayalah selalu. Makan nasi bersama mie, lauknya ikan bakar. Bingung ngajar di masa pandemi? Yuk kunjungi rumah belajar. Rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Merdeka belajarnya, rumah belajar portalnya, maju Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.